Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Ananda peserta didik? Hari ini di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Materi yang kita bahas ini nanti adalah mengenai yang pertama itu ada ilmu ekonomi, yang kedua motif, prinsip, tindakan ekonomi, yang ketiga masalah utama ekonomi, empat macam-macam kebutuhan. Nah, kira-kira apa yang kalian tahu tentang ekonomi? Kalau ekonomi itu berarti berkaitan dengan keuangan, ya kan? Nah, di sini nanti kita akan membahas apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu. Apakah ilmu ekonomi itu hanya mencakup tentang uang saja? Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikonomi. Oikonomi dibagi menjadi dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Dalam arti sempit, ekonomi adalah aturan rumah tangga. Sementara dalam arti luas, ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi? Nah, kira-kira mengapa ya kita perlu mempelajari ekonomi? Di sini ada tujuannya, yaitu tujuan mempelajari ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Ingat ya, memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Jadi, kebutuhan yang lebih penting itu yang diutamakan. Nah, kegiatan di dalam ekonomi itu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Produksi ini adalah merupakan kegiatan mengubah bahan mentah. Nah, bahan mentah tadi bisa menjadi bahan atau barang setengah jadi. Contohnya adalah tepung terigu. Jadi, setelah diproduksi, nanti akan didistribusikan. Didistribusi itu adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Ingat ya, anak-anak Ananda semua, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu adalah disebut distributor. Nah, jadi barang yang sudah diproduksikan bisa didistribusikan. Jadi misalnya barang yang diproduksi di suatu kota, misalnya ini di kota Jakarta. Nah, barang yang telah diproduksi itu bisa disalurkan atau didistribusikan di kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Jadi, distributornya. Bagaimana dengan konsumsi? Jadi, nanti setelah barang diproduksi, didistribusikan, setelah itu dikonsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Nah, kalian adalah termasuk contoh dari kalian adalah termasuk konsumen nih. Jadi barang yang sudah diproduksi, didistribusikan atau disalurkan ke penjual misalnya kan. Nah,
Setelah didistributorkan, setelah itu kita sebagai masyarakat bisa dapat mengkonsumsi barang tersebut. Nah, barang yang dikonsumsi itu semakin lama kan akan semakin habis. Jadi, nilai guna suatu barang itu akan habis setelah dikonsumsi. Jadi, kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Motif adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Motif ekonomi terdiri dari ingin memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, dan lain-lain. Sedangkan motif non-ekonomi yaitu motif yang dilandasi ketulusan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi motif ekonomi ini terdiri dari 2. Ada motif ekonomi dan ada motif non-ekonomi. Nah, dari sini kalian sudah bisa memahami. Jadi, motifnya itu diantaranya yang pertama, kalian bisa nanti untuk motif mendapatkan laba, motif mendapatkan kemakmuran. Bagaimana dengan prinsip? Prinsip adalah dasar atau asas seseorang melakukan tindakan. Prinsip ekonomi berbunyi, memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Itu dia prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal atau dengan pengorbanan minimum untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi pengorbanannya diperoleh dengan hasil maksimal atau dengan pengorbanan minimum untuk memperoleh hasil tertentu. Tindakan ekonomi yaitu adalah tindakan atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang. Nah, ini tadi itu dia motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Jadi, kalian harus bisa membedakan apa itu motif, prinsip, dan tindakan. Kita bisa lihat dari contoh agar bisa kalian lebih memahaminya. Contoh, misalkan Anda berkeinginan untuk berjualan. Mengapa Anda ingin berjualan? Ya kan? Itu karena ingin memperoleh keuntungan. Nah, memperoleh keuntungan ini merupakan motif atau alasan. Inilah tadi motifnya. Jadi, mengapa Anda ingin berjualan? Itu karena ingin memperoleh keuntungan. Karena ingin memperoleh keuntungan, ini merupakan motif atau alasan ekonomi. Berarti motifnya adalah ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimana agar Anda memperoleh keuntungan? Dengan menerapkan prinsip ekonomi. Nah, tadi kita sudah membahas prinsip ekonomi itu apa? Yaitu memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Itu dia prinsip. Nah, misalnya grosir A menjual 1 lusin seharga 25.000. Sedangkan grosir B menjual seharga 15.000. Di mana Anda akan memutuskan untuk membeli? Nah, dari contoh ini, misalnya kalian adalah seorang konsumen. Nah, kalian seorang konsumen. Nah, kalian memilih untuk membeli di grosir A yang harga 1 lusinnya 25.000 atau yang di grosir B yang harga 1 lusinnya adalah 15.000. Nah, kalian selaku konsumen tentu akan memilih untuk membeli di grosir yang B, kan begitu? Karena harga di B lebih murah dari harga di A. Sesuai dengan prinsip ekonomi,
memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Berarti maka kalian atau konsumen itu akan membeli di grosir B. Itu adalah tindakan ekonomi. Berarti mengambil keputusan untuk dilakukan. Nah, dari contoh ini kalian bisa membedakan tadi apa itu motif, prinsip, dan tindakan. Bagaimana dengan masalah utama ekonomi? Nah, ini nanti kita akan membahas masalah utama di dalam ekonomi. Yaitu masalah utama ekonomi adalah kelangkaan. Apa kelangkaan? Kelangkaan itu adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Inilah yang akan menimbulkan masalah ekonomi. Kenapa bisa timbul kelangkaan? Yaitu karena manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, bagaimana agar mencegah kelangkaan tidak terjadi? Berarti kita sebagai manusia itu jangan terlalu serakah, ya kan? Nah, penyebab kelangkaan yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan untuk memenuhi sarana kebutuhan. Terus bencana alam, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, kemampuan untuk memproduksi rendah, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Ayo, kira-kira bagaimana ya? Di sini nanti kita akan membahas. Yaitu yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Yang keenam, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, inilah dia cara untuk mengatasi kelangkaan. Nih, dari sini nanti kita bisa paham bagaimana cara mengatasi kelangkaan agar masalah ekonomi itu bisa teratasi. Tadi masalah ekonomi itu adalah kelangkaan yang mana adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Skala prioritas kebutuhan yaitu urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Berarti prioritaskan dulu kebutuhan mana yang lebih kalian butuhkan. Nah, cara membuat skala prioritas yaitu menulis semua kebutuhan. Nah, tulis dulu semua kebutuhan yang saat ini kalian butuhkan. Yang kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, setelah itu kalian urutkan kebutuhan mana yang paling utama yang harus kalian penuhi. Urutkanlah dia. Setelah itu, membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Kalian buatlah catatan alokasi dananya. Setelah itu, kalian dapat memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Dan memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Nah, jadi prioritaskan kebutuhannya. Urutkan dulu kebutuhan mana yang lebih utama atau yang lebih kalian butuhkan saat ini. Dan nanti kalian dapat memprioritaskannya. Nah, macam-macam kebutuhan itu ada menurut intensitas. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalian bisa melihat gambar dari
macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu kalau dia kebutuhan primer. Nah, kalau dia kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi kebutuhan utama yang paling harus kalian penuhi, yang pertama kalian penuhi, yang harus dipenuhi oleh manusia itu agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi. Itu tadi ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Nah, bagaimana dengan kebutuhan sekunder? Nih, dari contoh itu kalian bisa melihat ya, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan utama atau primer terpenuhi. Contohnya peralatan elektronik seperti gadget, televisi, dan lain-lain. Nah, kalian dapat memenuhi kebutuhan sekunder apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Jangan kalian penuhi dulu kebutuhan sekunder sementara kebutuhan primernya belum terlaksana atau terpenuhi. Ini nanti akan menyebabkan kefatalan di diri kalian. Jadi primer dulu, setelah itu baru sekunder. Karena tadi primer adalah kebutuhan mendasar. Bagaimana dengan tersier? Tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya mewah ya. Contohnya ada jet pribadi, ada villa mewah, ada mobil mewah. Jadi tersier ini adalah kebutuhan akan barang-barang yang mewah. Jadi macam-macam kebutuhan tadi menurut intensitasnya, yaitu ada primer, kebutuhan dasar, ada sekunder, kebutuhan pelengkap, dan ada tersier, kebutuhan akan barang-barang mewah. Inilah susunan atau urutan kebutuhan yang harus kalian penuhi menurut intensitasnya. Jadi kebutuhan pertama dulu dipenuhi. Setelah kebutuhan pertama telah terpenuhi, kalian bisa melengkapinya dengan kebutuhan sekunder dengan kalian memakai gadget atau handphone. Jadi gadget atau handphone itu merupakan kebutuhan sekunder. Nah, setelah itu kalian dapat memenuhi kebutuhan akan barang-barang mewah setelah kebutuhan pelengkap terpenuhi. Nah, menurut sifatnya, ini kebutuhan menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Jasmani ya kan, jasmani itu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasa manfaatnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Nah, kalau dia jasmani itu kebutuhannya dia terlihat ya. Sementara kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, hanya dapat dirasakan seperti ibadah, liburan, dan pendidikan. Nah, kalian sudah bisa pasti membedakan jasmani dan rohani. Kalau jasmani berarti kebutuhannya itu terlihat seperti makanan. Kalian lihat makanannya, minuman, pakaian. Sementara rohani itu tidak terlihat, tapi kita hanya dapat merasakannya. Misalnya setelah beribadah, tentu hati kalian bisa lebih tenang. Dia tidak terlihat, tapi hati yang merasakannya. Begitu juga dengan liburan. Setelah liburan, rasa penat atau stres kalian itu bisa hilang ya. Jadi hati yang merasakannya. Bagaimana dengan menurut subjeknya? Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan sosial. Individu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan orang lain. Contohnya stetoskop yang dibutuhkan oleh dokter. Jadi kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pribadi masing-masing seseorang. Jadi misalnya si A membutuhkan pensil,
Si B belum tentu membutuhkan pensil. Begitulah individu. Jadi kalau dia sosial, itu kebutuhan bersama merupakan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Seperti puskesmas, jalan raya, dan sekolah. Jadi sosial itu lebih banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kalau dia individu, untuk pribadi seseorang, kalau dia sosial, kebutuhan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang ya, seperti jalan tol, itu banyak membutuhkan sekolah, kan sosial. Masyarakat luas yang bisa merasakan manfaatnya, bukan orang pribadi saja. Beda tadi dengan individu, kalau dia individu itu ada orang pribadi yang merasakannya. Nah, sampai di sini ya penjelasan kita. Semoga Ananda semua bisa memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tadi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.